Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Beyrutin Mesbul Aziz dengan NIM 247020101013. Izin mempresentasikan tugas yang sudah saya buat. Di sini saya membuat materi dengan judul cara berkomunikasi yang baik dan etis di lingkungan kantor. Oke, yang pertama, komunikasi adalah kunci kerjasama. Dalam setiap bentuk kerjasama, di dunia nyata maupun di dunia digital, komunikasi adalah fondasinya. Tanpa komunikasi yang baik, orang tidak akan mengerti tujuan, peran, atau harapan masing-masing. Dengan komunikasi yang terbuka dan jelas, kita bisa membangun kepercayaan dan memperkuat kolaborasi. Yang kedua, ada etika membuat komunikasi jadi sopan dan profesional. Etika membantu kita menyampaikan suatu pendapat tanpa menyinggung perasaan orang lain. Dengan etika, komunikasi jadi terarah, tidak kasar, dan tetap menghormati pendapat orang lain. Itu semua penting banget, apalagi dalam lingkungan yang profesional, di mana cara berbicara dan menulis itu sangat mencerminkan karakter diri seseorang. Lanjut, tanpa etika bisa timbul konflik dan salah paham. Jika komunikasi tanpa etika, misalnya dengan kasar, menyindir, dan tidak mempertimbangkan perasaan lawan bicara, maka besar kemungkinan terjadi kesalahpahaman atau perdebatan. Salah satu perkataan itu bisa menimbulkan konflik besar, apalagi jika disampaikan di ruang digital yang minim ekspresi dan intonasi. Kayak contohnya kita chattingan, itu kita nggak tahu gimana mereka itu memberitahu hal itu kepada kita nggak tahu nadanya mereka itu kayak gimana. Jadi sebaiknya sebelum kita menyampaikan sesuatu yang melalui lewat digital, itu lebih baik kita pikirkan lagi itu benar atau tidak. Jadi kita harus bisa milih bahasa yang sopan dan juga yang baik untuk kita gunakan, karena itu bisa menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara dan menciptakan suasana yang nyaman dalam berkomunikasi. Kita juga harus bisa dengar orang lain dengan baik. Kita nggak boleh fokus sama apa yang kita bicarain, tapi kita juga harus tahu apa yang orang lain sampaikan kepada kita, karena kita harus menciptakan komunikasi dua arah yang sehat dan juga baik. Selanjutnya, jujur tapi tetap menjaga perasaan. Kejujuran itu penting, tapi kita harus bisa menyampaikannya dengan bijak, sampaikan kritik atau pendapat dengan cara yang tidak menyakitkan agar pesan tetap diterima tanpa menyinggung seseorang. Kita juga harus menghormati perbedaan pendapat, karena nggak semua orang memiliki pendapat yang sama kita, dan juga kita harus menunjukkan sikap kedewasaan dan kemampuan bekerja sama dalam keberagaman. Jaga nada suara dan bahasa tubuh. Nada suara yang terlalu tinggi dan juga bahasa tubuh yang agresif bisa menimbulkan kesalahpahaman kepada orang lain. Jadi kita harus bisa menyampaikan suatu pesan dengan sikap tenang dan sikap terbuka agar komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada contoh sederhana. Yang pertama, menyapa rekan kerja setiap pagi. Yang kedua, mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan. Yang keempat, memberi kritik dengan cara yang halus dan benar. Dari keempat contoh tersebut, itu adalah bagaimana kita menjaga etika di tempat lingkungan kantor atau lingkungan kerja yang baik dan benar. Yang terakhir, komunikasi etis membuat suasana kerja lebih nyaman. Hal kecil bisa berdampak besar, jadi ayo kita biasakan komunikasi yang baik setiap hari untuk menciptakan suasana yang lebih sehat. Oke, sekian presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.